Enaknya booking hotel lewat aplikasi atau langsung datang ke hotelnya? Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Sambang Kawan. Di sini aku akan share apakah kita harus booking hotel lewat aplikasi atau lewat website, atau mending kita langsung aja datang ke hotelnya terus booking langsung. Nah, di sini aku akan share kelebihan dan kekurangannya kalau kita pesan hotel lewat aplikasi atau website. Nanti kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangan kalau misalnya kita pesan langsung lewat hotelnya. Yang pertama, kelebihan dari kalau misalnya kita pesan atau booking lewat aplikasi atau website. Yang pertama adalah kita tahu harganya. Kita tahu secara detail harganya ini berapa dan fix dan pasti itu harganya. Kita bisa membandingkan harganya dari hotel A ke hotel B, hotel C, hotel D, ya kan? Itu harganya berapa aja, kita bisa membandingkan. Kalau misalnya kita datang langsung, ya nggak bisa kita bandingin. Kita nggak bisa bandingkan. Misalnya datang ke hotel A, oh harganya sekian, langsung datang lagi ke hotel B, datang lagi ke hotel C, kan ribet gitu. Kalau di aplikasi atau website kan langsung jelas. Yang kedua, kita bisa lihat reviewnya dulu, kata orang seperti apa yang sudah pernah menginap di sana. Dan ini penting. Ini penting kalau misalnya hotelnya itu bukan hotel yang terkenal, hotel yang katakanlah mungkin bintang 3 ke bawah lah ya. Itu aku selalu kalau misalnya pesan hotel bintang 3 ke bawah, itu aku selalu ngelihat reviewnya. Kalau misalnya hotel 4 ke atas, biasanya aku jarang sih untuk ngelihat reviewnya. Cuman aku usahain setiap kali aku booking hotel selalu ngelihat reviewnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kondisi hotelnya itu seperti apa. Jadi kita perlu orang yang sudah pernah datang ke sana, sudah mengerti atau sudah menginap di sana. Kita ibaratnya kayak belajar dari pengalaman orang lain. Kita ngelihat reviewnya, dan jangan hanya ngelihat satu review ya, lihat semua kalau bisa. Misalnya di salah satu aplikasi, di Oyo, katakanlah di Traveloka, di Booking.com, di Tiket.com, di mana-mana ya, itu kita lihat reviewnya ini seperti apa hotelnya. Apakah hotelnya bagus? Apakah hotelnya ini kamarnya bersih? Apakah pelayanannya bagus? Apakah ini ada kekurangan atau enggak, bising dan sebagainya. Nah, itu kita bisa lihat dari reviewnya. Dan nggak hanya review di aplikasi, kalian juga bisa buka Google Map, cari hotelnya, dan kalian lihat review dari hotel itu seperti apa di sana. Dia dapat bintang berapa? Misalnya dari 5 dia dapat 4 atau 3. Nah, itu kalian bisa perhatikan itunya, reviewnya. Dan pengalamanku, dulu aku pernah karena nggak ngelihat review, aku sempet tertipu di salah satu hotel. Ternyata setelah aku lihat di review, banyak orang yang mengalami hal atau pengalaman yang sama, baik di review aplikasi maupun di review Google. Itu yang akan menyelamatkan kita biar kita nggak tertipu oleh, mungkin itu bisa dibilang oknum ya. Aku nggak bilang semua hotel kayak gitu atau hotel tertentu kayak gitu, nggak, tapi itu oknum. Kemudian setelah kita bisa melihat review, kita juga bisa melihat fasilitas yang ada di hotel itu seperti apa dan aturannya seperti apa. Ini penting karena ada beberapa hotel, terutama hotel yang itu dari bintang 3 ke bawah atau mungkin bintang 2 ke bawah, bisa aku bilang, itu biasanya harganya murah tapi fasilitasnya tidak mendukung. Misalnya tidak ada tempat parkirnya, atau tidak ada tempat parkir mobil, sedangkan kita bawa mobil, ya nggak bisa. Atau misalnya kamarnya tidak ber-AC, cuman pakai kipas, terus kita, loh kok nggak ada AC-nya pada waktu datang. Nah, itu kita bisa lihat di aplikasi. Atau misalnya fitur sarapan, breakfast, itu kita bisa lihat di aplikasi. Ini harga ini sudah dengan breakfast atau enggak. Karena biasanya aku selalu pertimbangannya seperti itu. Kalau misalnya ini nggak ada breakfastnya, kalau misalnya aku beli makanan di luar, ini jauh nggak makanannya. Kalau misalnya pagi-pagi pengen datang ke acara, biasanya kan aku booking hotel saat ada acara di luar kota atau ada event atau ada liburan dan sebagainya. Kalau aku makan di luar, ini jauh nggak dari tempat makan gitu kan. Nah, itu perlu dicek seperti itu. Kalau misalnya dia nggak ada breakfast, kalau ini include breakfast ya oke, nggak masalah. Tapi include breakfast, biasanya include breakfast ini juga tricky juga, karena aku pernah booking hotel katakanlah berdua, tapi breakfastnya itu cuma satu gitu. Yang satunya harus bayar lagi, dan bayarnya kalau nggak salah dulu 100.000 per orang. Ini kan yang mending makan di luar kan. Gitu. Nah, itu juga bisa dilihat di aplikasi.
Enaknya seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau misalnya kita booking lewat aplikasi, enaknya kita bisa menentukan jadwal kita booking atau jadwal kita menginap di hotel itu. Jadi misalnya katakanlah kita sudah plan nih, punya perencanaan nih, jauh-jauh hari sebelumnya katakanlah. Kita sudah memastikan tiket, karena kita sudah punya tiket, misalnya 1 bulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya kita baru booking hotel, kita baru masuk, ya kita sudah mengamankan tiket, at least kita sudah punya kamar. Tinggal kita merencanakan liburan kita yang lain atau agenda kita yang lain. Masalah hotel, oke, nggak masalah, kita sudah pegang tiket. Itu, enaknya seperti itu. Dan enaknya lagi menurutku adalah harganya relatif lebih murah. Relatif ya. Karena ada beberapa hotel yang justru lebih murah waktu check-in langsung atau booking langsung di hotelnya. Ada. Oke, itu semua kelebihannya ya kalau misalnya kita booking lewat aplikasi. Cuman kekurangannya juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kita nggak bisa melihat kondisi hotel secara langsung. Misalnya staffnya seperti apa, kondisi tempat parkirnya seperti apa. Oke, kita bisa lihat foto, tapi foto terkadang tidak mencerminkan hotelnya seperti apa. Karena dulu aku pernah lihat fotonya bagus banget, kamarnya bagus, tempatnya bagus, ininya bagus, tapi saat datang ke tempatnya atau lokasinya, loh kok gini? Kok beda dengan yang di foto? Ya katanya biasanya beberapa hotel katanya ada renovasi, katanya ada oh itu yang harganya lebih mahal, oh itu yang kelas ini. Jadi apapun yang ada di aplikasi kalau misalnya nggak sesuai ya terima aja, mau gimana lagi gitu kan. Kecuali kalau fasilitasnya nggak sesuai, kita bisa komplain. Kalau fasilitasnya misalnya ini ada AC-nya tapi kita nggak ada AC-nya, itu kita bisa komplain. Atau kita di situ ada katakanlah sudah disediain shampoo, sabun, tapi pada waktu kita datang kita nggak dikasih, itu kita bisa komplain. Tapi kalau misalnya katakanlah bentuk ruangan misalnya, atau bentuk kamar, misalnya kamarnya kayak gini gitu kan, tapi pada waktu datang bentuknya beda, atau ranjangnya beda, atau lokasi kacanya misalnya beda, ya itu nggak bisa, setauku itu nggak bisa komplain. Atau kalau misalnya kita ngelihat kamarnya katakanlah ada jendelanya, tapi kita datang ternyata nggak ada jendelanya, nah itu setauku nggak bisa komplain, ya terima aja, mau gimana lagi. Atau yang paling banyak keluhan itu sebenarnya gini, di aplikasinya ada kolam renangnya, ya kan, kolam renangnya bagus banget ini. Nah kita udah siap-siap nih kalau mau ke hotel nanti kita renang nih di kolam renang, ternyata pada waktu kita datang kolam renangnya nggak ada airnya atau kolam renangnya nggak beroperasi. Itu sering banget biasanya kayak gitu. Ya resiko mau gimana. Misalnya katakanlah kolam renangnya ya lagi pergantian air. Biasanya nih alasannya ininya pihak hotelnya lagi pergantian air, atau ada renovasi, atau mau dibangun. Ada yang bilang mau dibongkar dan dibangun kamar lagi gitu. Ya kayak gitu. Kemudian juga kita nggak bisa tahu staffnya seperti apa, atau ya itu tadi oknum. Kalau misalnya ada oknum, kayak yang aku tadi, kayak aku ceritakan di video lainnya ya, yang pengalamanku waktu tertipu oleh oknum hotel, oknum ini hotel, dan gara-gara itu aku jadi mengcancel menginap di sana dan mencari hotel lain. Itu yang sudah aku rencanakan, misalnya waktu dulu itu aku kayak sudah merencanakan mau kesini gini yang dekat hotel gitu. Oh, ternyata nggak bisa. Ya udah nggak menginap di sana, aku booking hotel lain yang lebih jauh dari sana. Ya rencanaku berubah total. Nah itu yang yang membuat kecewa biasanya kalau kita booking hotel secara online atau lewat website. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita booking langsung, apa kelebihannya sih kita booking langsung? Yang pertama adalah kalau misalnya kita booking langsung, kita itu ya itu tadi tahu hotelnya seperti apa, tahu staffnya seperti apa, tahu kondisi misalnya tempat parkirnya seperti apa, orang-orang yang ada di sana seperti apa, lokasinya di mana. Ya kita kan sudah ke sana. Kemudian di sana ada makanan atau enggak, kemudian kita tahu misalnya katakanlah kita tahu dalamnya seperti apalah, jadi kita tahu semuanya. Jadi kalau misalnya kita nggak jadi sekalipun itu nggak masalah. Terus enaknya lagi kalau misalnya kita booking hotel secara langsung, kita bayarnya ya saat booking hotel itu. Jadi kita nggak bayar sebelum-sebelumnya.
kita bisa menghemat uang atau nabung dulu katakanlah. Jadi bayarnya pada waktu itu. Meskipun ada fitur di aplikasi payout hotel, tapi nggak semua bisa payout hotel. Jadi kalau misalnya kita katakanlah pengen liburan, traveling, terus kita nggak punya uang nih untuk booking hotel, ya udah nunggu sampai kita hari hanya kita booking lewat sana, kayak gitu, booking pada waktu di hotelnya. Oke, kemudian kekurangan kalau misalnya kita booking hotel secara langsung adalah tentu saja harganya kebanyakan ini lebih mahal dibandingkan dengan booking hotel lewat aplikasi. Karena yaitu tadi, kalau misalnya lewat aplikasi biasanya ini ada diskon, ada voucher, ada promo-promo di aplikasi, biasanya kayak gitu. Dari third party-nya lah, biasanya disubsidi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita booking lewat hotel, biasanya itu nggak ada promo-promo, kecuali event-event tertentu biasanya ada promo. Tapi kalau misalnya kebanyakan itu nggak ada promo, sehingga harganya relatif lebih mahal. Kemudian kekurangan yang satu ini menurutku sangat penting, yaitu ketersediaan kamar ada atau tidak. Kalau misalnya kita booking online, ya booking online itu biasanya kamar yang tersedia ini sudah ada, sudah jelas. Tapi kalau misalnya kita booking secara langsung, belum tentu saat itu ada kamar. Kayak dulu pengalamanku waktu di event tertentu, kalau nggak salah tahun baru lah, itu aku coba booking hotel secara langsung di 5 hotel, itu nggak ada satupun yang kamarnya ada atau tersedia. Aku datang ke hotel A, maaf kak, tidak ada kamar kosong, tidak ada kamar yang tersedia. Wah, oke. Datang lagi ke hotel B, wah maaf kak, kamarnya sudah penuh, full book. Waduh, hotel C nggak ada, hotel ini nggak ada. Sampai akhirnya di guest house, ya udahlah nggak apa-apa, ini aja. Oh ternyata ada, ya udah, syukur, alhamdulillah. Padahal waktu itu bener-bener capek di perjalanan gitu loh. Nah itu nggak enaknya juga kalau kita booking hotel langsung. Udah capek-capek di perjalanan, kamar kita masih belum dipastikan, dan ya kita harus nyari-nyari gitu. Kalau nggak ada nyari. Ya gimana? Ya gimana? Mau gimana? Ya memang itu nggak enaknya kalau misalnya kita booking hotel secara langsung. Cuman kalau misalnya memang kita tidak ada rencana untuk booking hotel mendadak, ya mau gimana lagi, ya udah booking aja langsung ya gitu. Oke, menurutku overall secara keseluruhan, kalau misalnya aku recap itu, menurut pendapatku secara pribadi dan pengalamanku saat booking hotel, aku menyarankan untuk booking hotel lewat aplikasi, tapi bukan aplikasi yang abal-abal, karena ada banyak sekali aplikasi yang nggak resmi, terverifikasi, nggak diawasi, karena ada banyak kan orang yang sudah booking lewat aplikasi, ternyata pada waktu check-in hotelnya sudah nggak kerjasama. Ya mau gimana lagi? Tapi pakailah aplikasi-aplikasi yang udah terkenal lah, ya kalian tahu lah ya, yang udah terkenal, pokoknya yang iklannya banyak di TV lah kayak gitu. Nah itu ibaratnya kayak menghindari, bukan berarti kalau misalnya ada yang iklan di TV udah pasti aman gitu, enggak, belum tentu. Tapi at least menghindari atau mengurangi kemungkinan kalian salah booking atau kemungkinan gagal booking. Dan selama aku booking hotel menggunakan aplikasi, jadi aku udah booking mungkin ratusan hotel, mungkin ya ratusan kali atau ribuan ya, nggak tahu sih, mungkin bisa sampai 1000-an kali booking gitu. Dan aku cuma dapat beberapa kali, nggak sampai, mungkin cuma 5 atau nggak sampai 10 dah pokoknya, yang gagal. Maksudnya yang ya ada yang ketipu, ada yang ternyata hotelnya mengecewakan, ternyata tidak sesuai ekspektasi lah kayak gitu, ditolak dan sebagainya, ternyata kamarnya penuh dan sebagainya. Itu kasusnya dari 1000 itu mungkin cuma 10, nggak sampai 10, 5 lah katakanlah. Ya aku selalu berhati-hati. Dan tipsku buat kalian yang pengen booking hotel online, baik lewat aplikasi maupun lewat website, tentu saja kalian harus benar-benar lihat hotelnya seperti apa. Jangan pernah tergiur dengan harga yang murah, karena harga yang murah menurut pengalamanku selalu ada masalah. Tapi kalau misalnya aku sendiri, biasanya aku pengen coba-coba sih, pengen hotel yang 100 ribuan atau bahkan yang di bawah 100 ribu. Tapi pengalamanku kalau yang di bawah 100 ribu udah sering banget dapat masalah. Entah nggak sesuai, entah ditipu, entah macam-macam lah. Itu kalau nggak salah sebagian besar yang aku bilang tadi yang ditipu dan pokoknya nggak beres tadi, itu di bawah 100 ribu harganya.
Itu jadi kayaknya aku nggak bakal mengulangi hal yang sama itu untuk coba-coba aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau kalian pengen coba-coba nggak masalah. Itu urusan kalian. Tapi kalau kalian pengen proper, ya saranku di 200.000 300.000 ke atas. Dan tergantung juga dari daerahnya ya. Kebetulan aku di daerah Jawa Timur, di sekitaran Jawa Timur itu harga segitu. Mungkin kalau misalnya hotel di kota-kota besar, katakanlah di Jakarta atau di tempat-tempat wisata yang terkenal, ya mungkin at least 500.000 lah, 500 ribuan ke atas lah. Oke teman-teman, itu saja tips yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu kalian. Dan untuk informasi lainnya kalian bisa cek link di description box di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!